Nah, berikut ini adalah algoritma 2OPT yang juga sebuah teknik yang kita gunakan untuk menata fasilitas-fasilitas ataupun mesin-mesin. Bagaimana prinsip kerja dari algoritma 2OPT ini? Pertimbangkan masalah tata letak multibaris. Artinya, di sini ada baris dan ada kolom, di mana semua departemennya adalah berbentuk kotak dengan luas yang sama. Ini bukan berarti kita tidak bisa menerapkan jika luas fasilitas itu berbeda-beda. Ya di lapangan tentunya luas fasilitas itu ya tentu berbeda-beda. Ya, tidak mungkin semuanya ukuran 4x2 kan. Ada yang 6x4, mungkin ada yang 12x15, dan seterusnya. Tetapi di sini kita mengsimplifikasi ya supaya memudahkan kita untuk memahami cara kerja dari algoritma 2OPT. Oke, ini kita bisa lanjutkan, asumsikan bahwa jumlah departemen di setiap baris dan kolom masing-masing sama ya. Ada M baris dan ada N kolom, ya, sehingga MN departemen dapat diakomodasi dalam tata letak ini. Untuk masalah ini, jumlah lokasi di mana departemen akan ditempatkan juga sama dengan MN dan diketahui. Jadi banyaknya lokasi sama dengan banyaknya fasilitas. Algoritma 2OPT digunakan untuk memecahkan masalah tata letak multibaris area yang sama secara heuristik. Di sini ada multi row, multi baris, dan ada single row, baris tunggal. Istilah single row maupun multi row ini adalah cara kita memahami tipe penataan mesin ataupun fasilitas. Kalau single row itu bermakna kita menentukan urutan. Sedangkan kalau multi row, nah ini sudah mirip seperti seolah-olah ya kita menata proses layout. Single row itu analogi dari menata mesin-mesin untuk produk layout. Nah, bagaimana algoritma 2OPT ini bekerja? Langkah 1, diberikan S menjadi solusi awal yang diberikan oleh pengguna. Jadi, algoritma genetika ini dapat bekerja jika kita sudah punya layout awal. Sehingga di referensi, algoritma 2OPT ini masuk kategori algoritma improvement. Sedangkan metode yang lain ya seperti Hollier, trial and error, modified spanning tree, dan graph kita masukkan dalam kategori algoritma konstruksi itu di literatur. Maka algoritma 2OPT ini meminta solusi awal dulu ya, solusi awal dulu. Nilai Z ada nilai objective function value ya, OFV itu objective function value. Kemudian ada notasi jika S asteriknya itu adalah S dan Z asteriknya itu adalah Z, maka I sama dengan 1 dan J I tambah 1 sama dengan 2. Kita berangkat ke langkah 2. Pertimbangkan pertukaran antara posisi ya, pertukaran antara posisi departemen I dan J dalam solusi S tadi, ingat langkah 1. Jika pertukaran menghasilkan solusi S action yang memiliki objective function value, OFV, objective function value, Z action itu kecil dari Z asterik, berarti kita menemukan formasi yang lebih baik itu. Atur Z optimalnya menjadi
Z aksen itu, dan S optimalnya menjadi S aksen. Jika J itu kecil dari MN, maka kita atur J tambah 1. Jika tidak, atur I sama dengan I tambah 1, J sama dengan I tambah 1. Jika I kurang dari M kali N, ulangi langkah 2. Ya, jika tidak, lanjutkan ke langkah 3. Di langkah 3, jika S itu tidak sama dengan S aksen, maka atur S sama dengan S asterik, dan Z sama dengan Z asterik, I sama dengan 1, J sama dengan 1 tambah I tambah 1 sama dengan 2. Dan lanjutkan ke langkah 2. Jika tidak, kembalikan S asterik sebagai solusi terbaik kepada pengguna. Dan stop, berhenti. Nah, bagaimana ringkasnya dari algoritma 2OPT ini? Saudara harus punya dulu layout awal, kemudian saudara hitung total jarak dari layout itu. Setelah itu, mulai dilakukan pertukaran, pertukaran posisi. Itu langkah 2. Ketika posisi sudah dipertukarkan, hitunglah total jaraknya. Jika nilai hasil pertukaran posisi tadi, total jarak perpindahannya lebih kecil, maka formasi pertukaran 1 dengan 2 itu menjadi tata letak yang terbaik ya, saat itu ya, yang nanti akan kita uji lagi. Gitu. Kita akan uji lagi jika dipertukarkan posisinya, apakah kita menemukan total jarak yang lebih pendek. Demikian cara kerja dari algoritma 2OPT ini. Amati bahwa algoritma 2OPT hanya mempertimbangkan pertukaran berpasangan, yaitu hanya 2 departemen pada suatu waktu untuk dipertukarkan. Misalkan kita awalnya susunan kita 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang saya bertukar posisi 1 ke posisi 2 dan posisi 2 ke posisi 1. Jadi 2OPT ini hanya mengizinkan sekali pertukaran itu hanya 2 departemen. Gitu. Awalnya, algoritma mempertimbangkan untuk bertukar posisi departemen 1 dan 2. Jika objektif function value solusi yang dihasilkan lebih besar dari solusi awal, nah itu disimpan sebagai kandidat untuk pertimbangan di masa mendatang. Jika tidak, dibuang dan algoritma mempertimbangkan pertukaran posisi departemen 1 dengan 3. Nah, jika ini menghasilkan solusi dengan objective function value yang lebih besar dari yang terbaik ini, itu disimpan sebagai kandidat untuk dipertimbangkan di masa mendatang. Jika tidak, maka dibuang. Nah, kemudian jika setiap kali solusi yang lebih baik ditemukan, ini prinsipnya, ya algoritma membuang solusi terbaik sebelumnya. Prosedur ini berlanjut sampai semua pertukaran berpasangan dipertimbangkan. Nah, karena setiap departemen dapat ditukar dengan M kali N kurang 1 departemen lain, dan total ada M kali N departemen, maka pertukaran itu kombinatorialnya ya M kali N dikali dengan M kali N kurang 1. Itu banyaknya kombinatorialnya. Nah, pertukaran departemen di posisi I dengan yang di posisi J sama dengan pertukaran departemen di posisi J dengan yang di posisi I. Jadi kita hanya perlu mempertimbangkan setengah dari pertukaran tersebut. Jadi tidak murni MN kali MN kurang 1, tapi MN kali MN kurang 1 dibagi 2. Nah, berikutnya pertukaran MN kali MN kurang 1 dibagi 2 ini dipertimbangkan pada langkah 2 dari algoritma 2OPT tersebut. Solusi yang dipertahankan pada akhir langkah 2 adalah solusi yang memberikan peningkatan objective function value paling besar. Dimulai dengan ini sebagai solusi baru, algoritma mengulangi langkah 2 untuk menemukan solusi lain yang lebih baik. Nah, pada tahap tertentu tidak ada perbaikan dalam solusi terbaik saat ini yang mungkin, dan kemudian algoritma berakhir jika kita tidak temukan total jarak yang lebih pendek ya. Solusi terbaik saat ini dikembalikan ke pengguna. Ya, variasi berikut dari algoritma 2OPT yang umum digunakan.
Nah, pada langkah 2, segera setelah ada pertukaran posisi departemen I dengan J menghasilkan peningkatan, kita dapat menjadikannya sebagai layout permanen. Nah, dengan solusi ini sebagai solusi awal, ya kita mengulangi prosedur ini ya sampai tidak mungkin untuk memperbaiki solusi yang lebih baik. Ya. Tidak, selama kita tidak, intinya kita ingin selalu mencari ya total jarak yang lebih pendek, itu aja intinya dengan cara pertukaran berpasangan tadi. Nah, ada variasi dari dua UPT ini, kita sebut namanya grady 2 UPT. Ya. Seperti namanya, algoritma ini tidak seperti 2 UPT ya, tidak menunggu sampai semua pertukaran MN kali MN kurang 1/2, dievaluasi sebelum menginisialisasi prosedur. Nah, karena 2 UPT biasanya mengevaluasi lebih banyak pertukaran. Ya, tentu kita akan banyak ya menghitung berbagai macam kombinasi ya, antara 1 dekat dengan 2 atau 1 dekat dengan 3 ya, itu yang dimaksud sebagai pertukaran tadi ya. Karena dua UPT biasanya mengevaluasi lebih banyak pertukaran, ini memberikan solusi yang sedikit lebih baik daripada grady 2 UPT. Untuk mudahnya kita berikan sebuah ilustrasi. Ini adalah from to chart dari mesin M1, M2, M3, M4 ya. Jika saudara perhatikan dari M1 ke M2 17, dari M2 ke M1 itu 17, demikian juga M1 ke M3 12, dari M3 ke M1 juga 12. Berarti from to chart ini adalah simetris. Ya. Nah, kemudian kita asumsi bahwa ukuran dari fasilitas kita adalah 1 kali 1 meter. Gitu ya. Maka kalau layoutnya itu seperti gambar ini, maka saudara bisa hitung berapa jarak dari M1 ke M2. Karena panjangnya adalah 1 meter, lebarnya 1 meter, dan cara menghitung jaraknya itu dari titik sentral fasilitas M1 ke titik sentral fasilitas M2, maka kita bisa hitung jarak dari M1 ke M2 itu adalah 1 meter, katakanlah 1 meter. Nah, ini bisa saudara lihat pada jarak antar mesin di formasi awal ya, karena kita menyusunnya seperti yang barusan saya tunjukkan tadi. Maka berapa jarak dari 1 ke 2? Itu 1 meter persegi. 1 ke 3 itu juga 1 meter. 1 ke 4 itu 2 meter. Oke, dan seterusnya. Nah, ini kan saudara bisa lihat jarak dari sini ke sini itu, dari sini ke sini itu setengah, ya kan? Kemudian dari sini ke M2 itu juga setengah, jadi setengah tambah setengah 1. 1 dengan 3 juga sama, ke bawah ini setengah, dari batas ini ke 3 tuh setengah. Jadi kalau 1 dengan 4, saudara bisa cek 1 dengan 4 tuh jaraknya begini kemari. Nah, berarti dari sini ke sini itu aja 21, dari sini ke 4 itu juga 1, berarti 2. Nah, teknik ini kita sebut namanya menghitung jarak rectilinear. Rectilinear. Nah, kita perhatikan sekarang bahwa asumsikan bahwa solusi awal di mana departemen 1, 2, 3, 4 seperti gambar ini. Ya, kita lihat seperti gambar ini M1, 2, 3, 4. Inilah tata letak awal. Nah, kemudian kita bisa lihat objective function value dari solusi awalnya adalah 17 kali 1. 17 ini from to chart dari 1 ke 2. Jaraknya 1 ini adalah jarak antara fasilitas M1 dengan M2. Nah, perhitungan ini menggunakan prinsip atau rumusnya ya frekuensi perpindahan dikali dengan jaraknya. Itu aja prinsipnya.
Tapi semua pasangan itu dihitung jaraknya dan hasil perkalian tersebut kita jumlahkan yang merepresentasikan sebagai total jarak perpindahan. Oke, perhatikan bahwa M dan N masing-masing adalah 2, langkah 1, biarkan S menjadi solusi awal di mana departemen ditugaskan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi formasi ini setelah dihitung total jaraknya adalah 83. Nah, apakah jika dipertukarkan satu berpindah ke posisi M2 dan M2 berpindah ke posisi M1, apakah kita bisa menemukan total jarak yang lebih pendek ya dari 83 tadi ya. Pertimbangkan untuk menukar posisi departemen 1 dan 2. Solusi yang dihasilkan ditunjukkan pada gambar berikut gitu ya, gambar berikutnya. Dari layout yang baru ya, dengan mempertukarkan 1 dengan 2 diperoleh nilainya itu ternyata lebih kecil. Tadinya 83 sekarang tinggal 76. Ini adalah posisi yang baru ya, di mana M1 pindah ke posisinya M2, sementara M2 pindah ke posisi M1. Ternyata ini memberikan perbedaan total material, perpindahan material ya, lebih pendek itu, karena 76. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk menghitung pertukaran lainnya gitu ya. Ya, karena I itu masih kecil dari 4, artinya kita belum mencoba pertukaran fasilitas-fasilitas lainnya, maka kita harus lakukan perhitungan ketika kita mencari kombinasi baru gitu ya. Karena prinsip dari algoritma genetika ini kita harus mencoba semua pasangan, hitung total jaraknya dan bandingkan. Jika total jaraknya lebih pendek ya kita segera ganti total jarak sebelumnya itu. Dari sini intinya kita bisa dapatkan ya, kalau awalnya itu 83 ya, dengan formasi yang saudara bisa lihat ini formasinya. Kemudian dicari, dipertukarkan ya 1 dengan 2 sehingga layoutnya jadi seperti ini, dan kita hitung total jaraknya itu 76. Maka layout ini kita tolak. Kita sudah dapat layout yang lebih baik. Tetapi apakah pertukaran 1 dan 2 ini memang yang terbaik? Ya, belum tentu. Ya, algoritma 2 OPT ini meminta kita untuk mengecek ya, pertukaran lainnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa dapatkan 1 dengan 3 dipertukarkan, ya, di posisi ini dipertukarkan. Saudara hitunglah berapa total jaraknya. Kalau ternyata lebih kecil dari 76, maka ini yang terpilih. Jika tidak, maka abaikan. Nah, demikian juga dicoba lagi antara 1 dengan 4 pertukarannya itu. Nah, ini bagaimana total jaraknya? Apakah lebih pendek? Gitu. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk pertukaran 2 dengan 3. Gitu ya. Kan posisinya kan awalnya 1, sini 2 kan. Nah, sekarang ini kita tukar nih, 2 dengan 3. Nah, ini acuannya inisial ya. Maka saudara hitung berapa total jarak formasi ini. Jika lebih kecil ya ini dimunculkan, yang lebih besar tadi sudah kita hidden ya, kita simpan. 2 dengan 4 ya, dipertukarkan ini 2 dengan 4. Dan dihitung juga berapa total jaraknya. Ya. Yang sama juga 3 dengan 4 ini dipertukarkan, saudara hitung berapa total jaraknya. Kemudian juga dipilih yaitu layout dengan total jarak terpendek yaitu 76 tadi ya. Nilainya adalah 76.
Nah, 76 ini yang diperoleh dari layout pertukaran antara 1 dengan 2. Lainnya nilainya jauh lebih besar daripada 76, maka kita tidak pilih. Sehingga buatlah layout pabrik kita sesuai dengan formasi ini. 2 harus dekat dengan 1, 2 dekat dengan 3, gitu ya, 1 dekat dengan 4, gitu. Nah, demikian penjelasan bagaimana algoritma 2OPT itu bekerja guna menghasilkan layout mesin-mesin atau pabrik ya.